Halo teman-teman, kalian mungkin pernah mendengar kalimat motor si raja jalanan atau motor jet darat. Gak asing kan? Ketika mendengar kalimat tersebut, motor apa yang terlintas dalam benak kalian? RX King. Sepertinya kita memiliki pendapat yang sama. Sepeda motor bermesin 2 tak yang merupakan bagian dari keluarga RX series yang dikenal memiliki performa jambakan setan ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu sepeda motor dengan performa tinggi. Berbekal dapur pacu berkubikasi 135 cc dan power sekitar 18 horsepower pada 8.500 rpm, RX dengan label nama King ini menawarkan performa yang sangat menakjubkan sejak era tahun 90-an. Power yang cukup besar dengan bobot yang lumayan ringan membuatnya menjadi motor sport primadona pada masanya. Tapi pada awal era tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2002, setelah mempertimbangkan standar regulasi mengenai gas buang, Yamaha Motor Indonesia mulai mempersiapkan calon pengganti dari si raja jalanan tersebut. Menjajaki segmen motorsport yang tetap memiliki performa tinggi, namun tetap ramah lingkungan. Terlahirlah Yamaha Scorpio generasi pertama. Menyandang gelar CBU dari Jepang, motor Scorpio Gen pertama ini dibekali dengan mesin 4 tak berkapasitas cukup besar, yakni 225 cc, yang mana lebih tepatnya adalah 223 cm kubik. 223 cm kubik dengan spesifikasi SOHC 2 klep, piston berdiameter 70 mm dengan langkah 58 mm, dan karburator bertipe vakum dengan ukuran Venturi 32 mm. Mesin tersebut dapat melontarkan power sebesar 18,2 horsepower pada 8.000 rpm dan torsi maksimal 17,5 Nm pada 6.000 rpm. Performa yang bisa dibilang cukup untuk mengimbangi RX King sebagai pendahulunya dan sangat bersaing dengan para kompetitornya tadi. Belum lagi cerita yang melegenda soal limiter dari CDI Scorpio Gen pertama dengan kode 5BP-00 yang bisa membuat sepeda motor ini digeber sambil dipacu sampai ke limit garis merah 10.000 rpm. Disebut sebagai pengganti RX King pun pasti banyak orang yang setuju. Selain sama-sama memiliki genre sport naked, kurang lebih 80% bagian depan Yamaha Scorpio Gen 1 memiliki penampilan yang identik dengan RX King. Sebut saja bagian headlamp, speedometer, dan stang kemudi yang memang 100% mirip. Ditambah desain fork depan yang ramping membuatnya relatif mirip dengan RX King. Juga tidak ketinggalan lekukan desain tangki BBM dengan kapasitas lebih besar, yakni 12 liter, yang dibuat rata pada bagian atas dan tambahan air scoop beraksen metalik membuat RX King dan Scorpio terlihat hampir kembar. Selain pada sektor mesin, pembaruan yang cukup signifikan bisa dilihat pada kaki-kaki depan sampai belakang. Yamaha Scorpio menggunakan velg jari-jari dengan diameter 18 inci dan as shock breaker depan di-upgrade menggunakan ukuran 33 mm, yang mana sebelumnya RX King menggunakan ukuran 30 mm. Lalu pada kaki-kaki belakang, Yamaha Scorpio sudah menggunakan swing arm bertipe monocross dan single shock breaker. Tampilan kaki belakang jadi makin kekar dan clear karena shock breakernya sudah ngumpet di bawah jok depan. Sedangkan pada bagian bodi belakang memiliki tampilan yang lebih fresh dengan garis bodi yang kalem dan lebih mengalir. Tapi sering diejek pada bagian tail lampnya karena dinilai mirip dengan Yamaha Vega. Masa motorsport pakai part bodi motor bebek? Bagi saya nggak masalah sih. Karena meskipun pakai tail lamp atau stop lamp milik motor bebek, tapi desainnya diberikan sentuhan tambahan yang sangat eksklusif pada bagian pinggirnya. Jadi pada Yamaha Scorpio dibuat menjadi 2 layer yang membuat lampu belakangnya terkesan mencuat dari dalam bodi. Dan bodi samping jadi lebih lebar, padat, garang, dan gagah. Sedangkan pada bagian bodi secara keseluruhan, Yamaha Scorpio generasi pertama ini tampil dengan santai menggunakan satu aksen warna glossy dari ujung tangki depan sampai ujung bodi belakang. Dikombinasikan dengan identitas autentik dari Yamaha Scorpio itu sendiri, logo nama Scorpio tertulis jelas pada emblem ditambah hiasan gambar kalajengking di belakangnya. Yap, emblem resin. Kalian gak salah dengar. Bukan stripping berbahan stiker biasa seperti sepeda motor pada tahun-tahun berikutnya,
Coba sebutkan ada berapa banyak sepeda motor yang di-launching dengan logo menggunakan emblem resin untuk bagian namanya. Yamaha Scorpio generasi pertama memiliki 3 pilihan warna, hitam, merah, dan yang paling ikonik soft purple yang juga terkenal di kalangan pengguna Scorpio dengan nama lavender. FYI, generasi pertama Yamaha Scorpio ini dikenal oleh Scorpio user generasi terakhir dengan nama Scorpio tangki kotak atau disingkat Steco. Literally kotak, baik jika dilihat dari bagian samping maupun bagian atas. Dikenang berdasarkan bentuk tangkinya, bukanlah tanpa alasan loh. Karena pada tahun yang sama, dan sampai 3 tahun ke depannya, Yamaha Scorpio memiliki ciri khas berupa tutup tangki yang rata dengan engsel yang membuat kalian tidak harus melepas semua tutup tangki pada saat pengisian BBM. Yang mana sebagian besar motor bertangki depan pada saat itu memiliki tutup tangki model stupa atau berbentuk cendolan. Sebut saja Honda Tiger, Honda Mega Pro atau GL Pro, Suzuki Thunder 125 dan 250, mereka belum mengadopsi tutup tangki model tersebut sebagai kompetitornya. Lantas, dari sekian keunggulan yang terdapat pada Yamaha Scorpio ini, apakah memiliki sepeda motor ini bisa membuat pemiliknya merasa sepenuhnya puas? Tidak juga. Ada beberapa atau mungkin banyak hal yang menjadi poin minus dari si Yamaha Scorpio ini. Bahkan beberapa fitur yang diprediksi menjadi keunggulan dari sepeda motor ini malah menjadi kelemahannya itu sendiri. Sebutin jangan ya. Misalnya, monoshock yang menjadi pembeda di antara para kompetitornya. Karena desain yang agak lain pada subframe, connecting rod, dan relay pada swing arm, membuat shockbreaker Yamaha Scorpio ini sudah pasti ambles ketika dinaikin. Apalagi kalau dipakai berboncengan. Saking amblesnya kalau dipakai berboncengan, kalau dilihat dari belakang akan terlihat seperti motor bebek Yamaha Vega. Tapi untungnya sudah banyak bengkel yang memberikan solusi berupa arm relay dan connecting rod custom yang membuat posisi ambles tadi jadi teratasi. Tapi sebenarnya sayang sih, poin inovasinya malah jadi poin minus. Terkait posisi shockbreaker yang ambles, memunculkan kemungkinan terhadap usia pakai dari bushing swing arm. Tumpuan bobot pada poros lengan ayun menjadi tidak maksimal, sehingga membuat swing arm yang awalnya menghasilkan suara berdecit, malah menjadi oblak dalam waktu yang relatif dekat. Poin ini juga termasuk keluhan dari banyak pengguna Yamaha Scorpio loh. Lalu dengan kapasitas kubikasi mesin sebesar itu pada mesin silinder tunggal, tentu memunculkan konsekuensi berupa getaran dari mesin yang cukup kuat dan tersebar ke beberapa bagian sepeda motor, terutama pada jok pengemudi dan setang. Diakui oleh banyak user Yamaha Scorpio, getaran pada stang sepeda motor membuat tangan terasa seperti kesemutan. Masih seputar mesin, Yamaha Scorpio dikenal memiliki image kalau silinder headmu gak becek, Scorpiomu palsu. Salah satu jajanan utama Yamaha Scorpio adalah karet seal pada tutup klep. Bahkan sebelum aus pun, jika belum dicek untuk dikencangkan lagi, bisa menyebabkan rembesan oli mesin pada bagian silinder head. Atau mungkin kamu sebagai user Yamaha Scorpio merasa aman pada karet seal tersebut. Kalau begitu, coba cek blok 4 pada bagian kanan silinder head yang merupakan tempat pemasangan kabel tachometer atau pembaca putaran mesin. Atau gampangnya kabel RPM deh. Belum bocor? Yap, belum aja. Tunggu aja, pasti bakal bocor. Dan bakal sering kecolongan sampai volume oli menyusut. Kok bisa bocor sih? Entahlah. Bisa jadi karena posisi lekukannya yang terlalu ekstrim sehingga membuat selongsong kabelnya sedikit demi sedikit robek pada bagian sambungan antara selongsong plastik dan selongsong metalnya. Yang jelas, bagian ini sudah termasuk list jajan rutin Yamaha Scorpio juga loh. Dan yang terakhir, menurut saya ada satu lagi kekurangan dari Yamaha Scorpio dari sektor mesin. Kali ini pada bagian pengkabutan, yaitu pada karburatornya yang menggunakan karet vakum. Kenapa tuh? Gampang bolong? Aduh, banyak banget ya. Emangnya apa aja sih minusnya karet vakum karbu kalau sudah bocor? Banyak. Mesin sulit dihidupkan, langsam gak stabil, akselerasi menurun, putaran atas kendor. Kan tinggal ganti aja. Problem solvingnya sederhana, tapi nggak murah. Untuk satu set karet vakum dengan skepnya, bisa ditebus dengan harga sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah per piece original dari dealer. Sedangkan yang KW memang banyak, mulai dari 30 ribu sampai 100 ribu. Tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah settingan karburator sulit dicari. Yap,
permesinan Yamaha Scorpio ini memang agak sulit untuk dijejali spare part KW-KW-an. Nggak sepele kan? Maka dari itu, banyak user Scorpio yang mengkonversi karburatornya menjadi tanpa karet vakum. Kebanyakan mereka menggunakan karburator tipe PE28. Di saat bersamaan di-review positif karena performa khususnya akselerasi yang meningkat, di saat bersamaan juga di-review miring karena konsumsi BBM jadi sangat boros. Rata-rata konsumsi BBM dengan karburator standar berada di angka 25-30 km per liter. Sedangkan setelah menggunakan karbu PE28 menjadi sekitar 20-23 km per liter dengan hitungan manual. Bagi kalian yang belum tahu cara menghitung manual konsumsi BBM, boleh cek video sebelumnya ya. Sekian dulu video kali ini. Dalam menyiapkan video ini, sangat membangkitkan kenangan dan membuat saya bernostalgia dengan Yamaha Scorpio saya dulu. Kurang lebih saya memakai motor tersebut sekitar 8 tahun. Oh iya, unit yang pernah saya miliki adalah rakitan tahun 2008. Cukup jauh dari edisi pertama, tapi semua keluhan yang saya sebutkan tadi secara turun-temurun terjadi sampai edisi terakhir pada 2014. Jadi, poin minus pada video ini juga termasuk review dari pengalaman pribadi yang pernah memiliki ya.